Kalau ada orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya, maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Membaca Yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran Wahabi? Padahal kalau begitu para sahabat Wahabi, para tabi'in Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi, Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja, tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Dalam beragama ini kita harus mengikuti ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita bersaksi bahwa la ilaha illallah, kita harus ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggantungkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Syahadat kita bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah utusan Allah, itu konsekuensinya kita tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya, dengan syariatnya, dengan ajarannya, dengan tuntunannya siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau kan nabinya, beliau kan yang dipercaya sama Allah untuk menyampaikan bagaimana beragama. Beliau yang disuruh mencontohkan. Maka kita lihat di masa hidup Nabi alaihissalatu wassalam banyak sahabat yang meninggal dunia. Bahkan istri Nabi sendiri meninggal dunia di masa hidup Nabi alaihissalatu wassalam, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Apa yang Nabi lakukan? Putri Nabi, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, semua meninggal dunia ketika Nabi alaihissalatu wassalam masih hidup. Apa yang Nabi lakukan? Nabi memandikannya, Nabi mengkafaninya, Nabi mensolatinya, kemudian Nabi menguburkannya. Setelah dikuburkan, Nabi mendoakannya. Setelah itu selesai. Ketika Nabi kita meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Mereka memandikannya, mereka mengkafaninya, mereka mensolatinya, mereka menguburkannya. Setelah itu selesai. Apakah ada kegiatan lain dilakukan di rumah? Sepanjang yang anak tahu, nggak ada. Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya, antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya, meninggal dunia. Nabi nggak dapat tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu,
yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi gak mengadakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi gak mengadakan tahlilan. Maka dalilnya mana? Apa sih yang dimaksud dengan tahlil? Ini perlu saya tanyakan dulu secara terperinci. Apa yang dimaksud dengan apa? Tahlilan itu. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya maktam. Kata beliau, wa akrahul maktam, dan aku mengharamkan maktam. Wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu tidak ada nabi kecuali dianugerahi kecerdasan berdebat. Lagi-lagi sing ilang ini wong kudu jadi ibadah tentang itikaf, tapi tidak logika kebenaran itu. Sehingga banyak orang khusyuk kondarani wong ziarah kubur itu kafir ya gelem, wong tahlilan kafir ya. Gak tahu mikir. Amok di teror itu gak ono zaman Nabi tahlilan. Zaman sahabat rawono tahlilan, mau bener sahabat langsung. Lah sahabat nahlilin Nabi, malah ngenyek Nabi. Rumah kamu tahlilan wong mati juga ngenyek mayit. Masuk kiai ibu guru ngelaku misalnya mati sih, misalnya mati sih. Iku rugen nak nyolati mune ingkana musian, wa ingkana musian fata jawasan. Ngiyakini gurune ngepek. Gusti tak guru kula niki sae dengan tambahi sae nak elek dengan sepuro. Di guru ora komitmen dipastikan soleh tau kok dibikin itu kalau apa. Lah yo ora mungkin kok kudu diterapno ning nabi, moto nabi apa dikalok-kalokno. Muksinan sampe napa? Muksinan. Kuwi ngono kok ora iso mikir yo ora mungkin sahabat kok. Dungane nabi ingkana musinan be ingkana ben kafir mencet to. Lah saiki wong ning kuburan, misale rutin ziarah kuburanku, misale mati aku sik, nak keluar rubal. Aduh ben ora bang kok. Paling pas kok aduh ngono ae. Saiki wong ning kuburan rata-rata ndongakno kiye ini kalau dia orang baik, kalur tambahi ati. Nah elek 10. Orang yang mentaklek begitu kalau-kalau kan gak mungkin jaluk ning mayit. Jare wong mara kuburan itu jaluk. Kok jaluk mayit piye? Malah ngenyek mayit wong apik. Ngalek. Kok apik mentuhankan piye wong cek dis. Kalau baik begini, kalau jelek mungkin enggak orang dalam posisi ragu. Terus jaluk. Gak mungkin. Lah itu jenenge hujjah. Nah, ora cocok wong ziarah kubur ora kamu kafir. Hujjah yang paling telah adalah yang sering saya utarakan. Wong kafir puluhan tahun menjadi mukmin nang lafadz la ilaha illallah. Belum saiki ana wong mukmin kok menjadi kafir justru dengan kalimat yang salah. Lah itu jenenge hujjah. Mana kalau suwun masuk ke hujjah muncul latihan hujjah. Tapi nek kabeh teror ya malah sing ngrungokno iku bingung. Tapi nak ide iso jangan ngomong. Ono ora semua. Coba ulang musuh. Ora sabar. Tawacano ya, kenapa Lailatul Qadar disebut salamun dia, napa? Nah, ini berita. Salam itu memiliki wal malaikatu ini kalau wajar. Alladzi wa Jibril wa ma'hu sabuna alfa malaikat wa huwa amirun alaihi. Jadi ketuanya benar Jibril. Yang dipimpin saat Lailatul Qadar itu 70.000 malaikat. Fa Jibril alaihissalam yusallimu ala man kana qaidan. Jadi nek ana wong kok Lailatul Qadar itu rada arat-aratan mau lungguh wong apa kok koyo kene Jibril ngekeki salame piye-piye jek meleh.
Borak pas rokokan salami borak rokok. Asal melek salam. Terus wal malaikatu tusallimu ala mangkana na iman. Jadi Jibril kan ketua. Ijek pilih-pilih jadi gue tak melek lah. Senajan to lugu-lugu pokoke melek. Tapi nek kowe ra kabinan, terus arogan kok. Oh, Jibril ora to mesti lho. Ya nyopongnya nak lagu kodar tak ada kausan. Jadi maka berodenya mesti paruhan kok sopan. Terus wal malaikatu tusallimu ala mangkana na iman. Tapi malaikat asal wong Islam matur dulu. Ijek duluin apa? Kan yang ngurus salam itu 3. Nah Allah wal bari subhanahu wa ta'ala mau yusallimu ala ibadi mangkana kau iman. Jadi Allah malah lebih pilih-pilih meneh. Allah mau ngekei salam sing sholat kemana sing kok iman, dari Quran bersolat bersinau. Nak Jibril ngamun-ngamun lah penting oleh. Tapi nak malaikat asal mukmin ya turunlah di salam. Ya nak, kowe sing kelas ketiga mau. Kowe tak tekele lah. Kowe penting tuh, apa? Enak tuh. Enak. Jadi untuk kabeh salamun ya hatta matlail fajr. Doa wajah malik. Itu tenang yuk keren tenan. Sing turu untuk data. Wa amma Jibril alaihi salam fala yad'u hadam nal mu'minin wa munat illa yusallimu alaihi wasallam. Wa yaqulu lahu in kunta fi ta'at fasalamun alayka bil qabuli wal ihsan. Wa in kunta fil maksiati fasalamun alayka bil ghufra. Wa in kunta fi naumi fasalamun alayka bil ridwan. Wa in kunta fil qabri fasalamun alayka bil rawti war rihan. Bahwa qaulu azza wa jalla min kulli amr. Jadi min kulli amr Syaikhul Qadir nafsirkan bahkan semua sisi orang mukmin saat itu mendapat apa jenis keringanan hukuman ini permisi yo. Jadi nak kowe taat dari Jibril intun tapi taat assalamun alayka bil qabul monggo ditampa. Nah Jibril kok delok maksiat Islam yo syaratnya belum poso. Monggo disepuh bale roh oke Pak Minten rodo assalamun alayka bil kufron monggo sepuro. Bale oke pas dolaran HP kok delok kompor. Ya itu oh dasar Lailatul Qadar kamu. Tapi sih ya assalamun alayka bil kufron. Lu tenang oleh kita aku ora punya. Aku guyon iki ora kita ape, timbang serius ora kita ape. Uang nak bodoh, serius kok keliru. Wa in kunta fil naumi fasalamun alayka bil dua. Wa in kunta fil qabri sing wis mati-mati fasalamun alayka bil rawfi warai. Bahwa qaul ta'ala min kulli amrin salam. Jadi cara macane itu cara terkite Syaikhul Qadir itu min kulli amrin salamu. Jadi min kulli amrin iku saking saben-saben urusan apa wae. Urusan pas taat maksiat salamun wae tawi tetep bentuk salah. Jadi sing turu sing tiang sing moga min kulli amrin. Muka-muka bener, nah ini bener itu tenan. Iya lah, mau Lailatul Qadar apa ya? Karena jalur malah terwaru dia, bikin nyerobi. Wah itu apa sih kok? Ini wacanan ini satu kok, wacanan itu bikin nyerobi. Mingkul li amrin salam. Dan cara aku Syaikhul Qadir mingkul li amrin. Mingkul li makomen wa mingkul li halak tetap bentuk salam. Jadi macamnya kantor itu biyo-biyo. Lah iya dadi nerkipe ngene mingkuli amring kang iku saking segala urusan atau kondisi terus kondisi turu, kondisi ngomong, kondisi macam-macam iku tetep bentuk cuma anak sing ngomong karo kentok mau kelas Jibril tapi nak turu mau malaikat awam, malaikat kebanyakan tapi nak sing melek langsung Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu nilai paket